Bab 350. Menarik pasukan. Kingston Jiang tidak yakin apakah Cirrus menelepon pangeran. Tetapi dia tahu bahwa meskipun itu bukan pangeran, pangeran pasti ada di samping mendengarkan. Tidak ada suara yang terdengar dari balik telepon. Kingston Jiang berkata lagi, "Pangeran, aku tidak peduli apa tujuanmu, tapi aku pasti akan menghentikanmu." Tut tut tut. Terdengar bunyi tut yang panjang. Pihak lain menutup telepon tanpa berbicara. "Naga hitam, kamu tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup." Cirrus memandang Kingston Jiang dan mengucapkan kata demi kata, "Di luar ada 100.000 tentara. Kota Belantara Selatan ada 3 juta tentara. Karena kamu sudah datang, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup." "Oh ya." Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, "Karena aku bisa datang, pasti ada cara untuk pergi. Omong-omong, aku lupa memberitahu kamu, tempat ini dulunya adalah ruang konferensi tentara naga hitam Belantara Selatan. Aku tahu segalanya yang ada di sini. Sekarang tempat ini telah terputus komunikasi dengan dunia luar, bahkan jika langit terbalik di sini, dunia luar tidak akan tahu." Mendengar itu, wajah para jenderal 28 negara berubah. "Naga hitam, aku juga terpaksa. Naga hitam, tolong biarkan aku hidup. Aku akan segera menarik pasukan." Banyak orang mulai memohon. Dor. Kingston Jiang langsung menembak. Cirrus terjatuh begitu saja ke lantai yang penuh genangan darah, kehilangan napas kehidupannya. Raut muka jenderal 28 negara memucat karena kaget. "Karena sudah datang, kalian harus siap menghadapi kematian. Kalian menyerang kota Belantara Selatan, banyak tentara naga hitam yang terluka dan juga mati. Jika aku tidak membunuh kalian, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada tentara naga hitam?" Ekspresi Kingston Jiang suram, dengan niat membunuh dalam kata-katanya. Aura di tubuhnya terlalu kuat dan menakutkan, begitu mengerikan sampai banyak jenderal di tempat kejadian merasa ketakutan, seperti ada batu besar yang menekan tubuhnya, membuat mereka bahkan tidak berani bergerak. Semua orang menyerang bersama, dia hanya punya satu pistil. Kita menembak bersama, aku tidak percaya. Seorang jenderal meraung. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, Kingston Jiang langsung menembak dan tubuhnya pun perlahan jatuh. Meski jenderal 28 negara memiliki kemampuan yang baik, mereka sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berperang menghadapi naga hitam. Mereka tahu mereka akan mati jika terus menunggu. Tetapi juga tahu bahwa jika bertindak sekarang, maka akan segera mati. Selesaikan sendiri. Kingston Jiang melirik jenderal yang masih hidup dan berjanji, "Aku berjanji, kalian ambil nyawa kalian sendiri. Aku, tentara naga hitam, tidak akan pernah menghadapi tentara negara kalian. Kami akan membiarkan mereka meninggalkan kota Belantara Selatan dengan selamat, jika tidak." Wajahnya suram, dia berkata dengan dingin, "Pertumpahan darah akan terjadi, dan 3 juta pasukan akan mati di tanah asing." Mati. Bunuh diri. Manusia memiliki ketakutan yang tidak diketahui akan kematian. Bunuh diri membutuhkan keberanian besar. Mereka semua adalah jenderal negara masing-masing, di bawah 1 orang dan di atas puluhan ribu orang, bagaimana mereka bisa rela mati? "Kenapa? Perlu aku yang melakukannya?" Suara acuh tak acuh Kingston Jiang terdengar. Segera setelah itu, dia menembak. Senapan mesin terus menembak tanpa henti. Pada saat ini, jenderal yang tak terhitung jumlahnya terkena tembakan. Mereka ingin membunuh Kingston Jiang sebelum mereka mati. Namun, kecepatan mereka tidak secepat Kingston Jiang. Hanya dalam beberapa detik, ruang konferensi besar itu penuh dengan mayat. Hanya 1 orang yang masih hidup. Orang itu adalah Brady, komandan koalisi 28 negara. Brady terduduk lemas di kursi, sekujur tubuhnya tidak mampu mengerahkan tenaga. Dia melihat Kingston Jiang berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya bagaikan dewa kematian, dengan butiran besar keringat muncul di dahinya, dan keringat dengan segera membasahi bajunya. Kingston Jiang bertanya dengan pelan, "Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu?" Aku tidak tahu." Brady berkeringat deras, bahkan giginya pun gemetar.
Kingston Jiang duduk, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam. Karena kamu adalah komandan koalisi 28 negara, aku tetap membutuhkan kamu untuk memerintahkan penarikan pasukan. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk menolak. Dalam hal ini, tentara naga hitam akan menyerang dalam waktu singkat, dan api perang akan menyala di kota Belantara Selatan. Mayat 3 juta tentara koalisi akan bergelimpangan di mana-mana, dan Kingston Jiang berhenti dan melanjutkan, begitu perperangan benar-benar dimulai, maka itu tidak akan berakhir dengan mudah. Tentara naga hitam akan meninggalkan jalur perbatasan Gunung Tian Shan, terus hingga memusnahkan 28 negara dalam satu gerakan. Setiap kata yang diucapkan Kingston Jiang bagaikan pisau tajam yang ditancapkan di jantung Brady. Mendengar kata memusnahkan 28 negara ini, tubuhnya gemetar tanpa bisa ditahan. Aku akan memberi perintah. Aku akan memberi perintah untuk mundur. Brady tahu rencana kali ini telah gagal. Rencana membunuh naga hitam kali ini gagal. Dia juga tahu bahwa jika tidak memerintahkan penarikan pasukan, naga hitam akan membunuhnya, dan 3 juta tentara akan bentrok langsung dengan tentara naga hitam. Begitu pertempuran skala besar dimulai, itu tidak akan berakhir dengan mudah. Ruang pemantauan. Ketika Eri Jiang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka semua tersenyum. Berhasil. Ya, berhasil, kali ini kita bisa kembali dalam keadaan hidup. Tes-tes, menyelinap ke dalam kota Belantara Selatan yang ditempati oleh 3 juta tentara untuk membunuh jenderal 28 negara. Layak untuk kubanggakan seumur hidup, tapi sayangnya aku tidak bisa terus menjadi pembunuh lagi, jika tidak, reputasiku akan naik. Para pembunuh memiliki senyum di wajah mereka. Gedung perkantoran, ruang konferensi di lantai 8. Kingston Jiang memandang Brady dan berkata, "Sudah cukup, lihat kamu begitu ketakutan hingga berkeringat, ikut aku ke ruang komando." Siap. Brady berdiri. Dia mengikuti Kingston Jiang ke ruang komando. Di lantai bawah, ada banyak tentara berpatroli. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi di ruang konferensi. Jenderal. Ketika Brady datang, para prajurit ini berbicara dengan hormat. Brady juga tidak menjawab. Dengan segera datang ke ruang komando. Yang mengendalikan ruang komando adalah Fire Girl yang berada di urutan ketiga dalam daftar pembunuh, serta Dewa Kematian dan The Wild. Bos. Keduanya berbicara serempak. Kingston Jiang berjalan mendekat, menepuk pundak mereka, dan berkata dengan penuh pujian, "Kerja bagus, ketika kembali nanti pasti ada hadiah." "Terima kasih bos." Kingston Jiang memandang Brady dan berkata, "Cepat perintahkan." Brady datang ke ruang komando, berbicara di depan mikrofon, "Perintahkan ke bawah. Pasukan koalisi 28 negara, malam ini langsung tarik pasukan mundur dari kota Belantara Selatan, keluar dari negara Dasa." Semua wakil jenderal 28 negara menerima perintah itu. "Perintahkan semua, seluruh pasukan mundur. Mundur, tarik pasukan malam ini juga, keluar dari kota Belantara Selatan." Wakil jenderal 28 negara segera memerintahkan. Dengan dikeluarkannya perintah tersebut, tentara yang ditempatkan di luar kota Belantara Selatan dengan cepat mundur, tentara di kota Belantara Selatan juga segera mundur, dan pasukan bersenjata yang ditempatkan di area militer juga segera ditarik. Setelah memberi perintah, Brady memandang Kingston Jiang, dengan permohonan di wajahnya yang pucat, dan berkata, "Hai, naga hitam, aku sudah memberi perintah, bolehkah aku pergi?" "Pergi." Sudut mulut Kingston Jiang terangkat dan berkata, "Pergi, tentu saja boleh pergi, tetapi kali ini 28 negara telah membuat masalah yang begitu besar, sekarang seluruh dunia memperhatikan Belantara Selatan, aku telah melepaskan tentara koalisi 28 negara, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, apa yang akan dipikirkan orang-orang di seluruh dunia ini tentang aku? Kamu, apa yang kamu inginkan?" Brady mundur beberapa langkah. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, "Kamu kembalilah dulu, akan ada utusan yang pergi ke 28 negara untuk berdiskusi dengan Raja 28 negara."
Kata-kata Kingston Jiang membuat hati Brady berdebar. Dia tahu 28 negara akan berdarah banyak lagi kali ini. Namun, dia tidak tahu apa yang diinginkan Kingston Jiang. Kamu, apakah kamu ingin uang? Uang. Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, bisakah uang menyelesaikan masalah? Kalian telah kalah dalam begitu banyak pertempuran, masih berani datang mengganggu. Kali ini aku perlu memberi kalian sedikit pelajaran, menyerahkan tanah untuk kompensasi, 28 negara, masing-masing negara menyerahkan 5 kota, masuk ke dalam wilayah negara Dasa, masalah ini dianggap selesai. Sambil berbicara, wajahnya terlihat suram. Jika tidak, tentara naga hitam akan meninggalkan jalur perbatasan Gunung Tian Shan, melancarkan gencatan senjata ke 28 negara, dan secara paksa menggabungkannya ke dalam wilayah negara Dasa. Bersambung.